Om Swastiastu, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Ade Mardike, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Saraswati Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan sesi praobservasi, yaitu supervisi akademik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Wayan Eko Juanita sebagai guru fase C, yaitu kelas 5. Apa kabar Pak Wayan Eko? Semoga baik, Pak Ade. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Jadi atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya mengganggu waktunya Bapak, karena saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum nanti Pak Eko dan pembelajaran di dalam kelas. Pak Eko, jadi pada kegiatan praobservasi ini adalah salah satu tahapan coaching untuk supervisi akademik, di mana untuk mengetahui aspek-aspek kegiatan yang akan dikembangkan pada kegiatan observasi. Ibu Bapak Guru hebat, saya akan melakukan sesi observasi. Semoga nanti bisa mendapatkan suatu gambaran terkait dengan persiapan yang akan dilaksanakan pada sesi observasi. Pak Wayan Eko, sekali lagi saya ucapkan terima kasih mungkin berkaitan dengan persiapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak capai? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi pada pembelajaran nanti saya mengambil mapel kelas di fase C kelas 5. Nah, nantinya tujuan pembelajaran yang ingin yang capai bersama anak-anak yaitu siswa mampu mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan peran pada rantai makanan dengan tepat. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan proyek, nantinya siswa mampu membuat rancangan diorama rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Baik, luar biasa sekali tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya pada sesi pembelajaran. Saya lanjutkan Pak Eko. Jadi berdasarkan tujuan yang telah Bapak tentukan, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh peserta didik Pak setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Oke, terima kasih Pak Made. Nantinya setelah melaksanakan pembelajaran ini, jadi diharapkan siswa itu akan memiliki pemahaman tentang konsep rantai makanan pada suatu ekosistem. Selain itu, pada bidang keterampilan nantinya siswa akan memiliki kemampuan menciptakan produk berupa diorama. Luar biasa sekali ya Pak ya. Programnya nanti akan menciptakan diorama seperti itu, luar biasa. Baik, nanti saya lanjutkan Pak Wayan. Jadi bagaimana rancangan yang akan Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi atau metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti Pak. Nah, kemudian apa alasan Bapak untuk memilih metode tersebut? Baik. Jadi dalam materi ekosistem khusus rantai makanan ini, tadinya saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti pembelajaran saya akan laksanakan berbasis proyek. Kenapa saya memilih pembelajaran berbasis proyek? Jadi dengan melibatkan secara langsung siswa dalam dunia nyata dalam suatu proyek, diharapkan pemahaman yang didapatkan oleh siswa itu akan lebih bermakna, sehingga nanti pemahaman apa yang didapatkan dengan terlibat secara nyata itu akan membekas lebih lama di benak anak-anak, sehingga kembali lagi ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, pada akhirnya akan mencapai. Itulah harapan. Luar biasa, keren sekali Pak ya. Jadi dalam hal ini Bapak memilih metode model project based learning ini artinya memberikan sebuah pengalaman nyata kepada peserta didik agar senantiasa apa yang dialami selama dalam proses pembelajaran itu akan senantiasa bisa dikembangkan dan otomatis akan selalu terpacu di dalam siswa itu sendiri Pak ya. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Saya lanjutkan dalam kegiatan pembelajaran ini, nantinya media apa yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Nah, alat atau bahan sumber belajar yang tentunya mendukung daripada kegiatan pembelajaran itu sendiri Pak. Bisa dijelaskan? Untuk medianya sendiri, jadi untuk mengawali pembelajaran nantinya saya akan menggunakan media berupa LCD proyektor.
dilengkapi juga dengan laptop. Di sana nanti saya akan menayangkan video pembelajaran dan sebagainya untuk menuntun pembelajaran siswa. Selain itu juga menggunakan buku pembelajaran. Jadi ada buku siswa IPA kelas 5, selain itu juga ada buku guru IPA kelas 5 yang saya gunakan sebagai panduan. Ada menggunakan LKPD juga nantinya. Selain itu tentu saja alat dan bahan yang disiapkan nantinya untuk membuat diorama itu sendiri. Wow, keren. Jadi lengkap sekali Pak ya. Jadi berkaitan dengan media yang Bapak gunakan, termasuk menggunakan multimedia, menggunakan LCD, kemudian beberapa alat-alat peraga lainnya, sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan peserta didik itu sendiri akan semakin senang belajar gitu Pak ya, dengan berbagai sumber juga yang Bapak siapkan. Terima kasih Pak Itu. Kita lanjutkan, bisa sedikit Bapak ceritakan apa tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan nanti di dalam kelas ini? Ya, jadi sesuai dengan rancangan modul yang sudah saya buat, nantinya seperti biasa kegiatan pembelajaran kita bagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Di kegiatan awal nantinya ya seperti biasa, mungkin diawali dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana juga ada sedikit melontarkan pertanyaan pemantik kepada siswa ya, sebagai pemantik. Nantinya kita ke materi selanjutnya. Kemudian di kegiatan inti nantinya anak-anak akan melakukan proyek sesuai dengan apa yang saya pandu. Nanti sebelum mengerjakan proyek juga anak-anak menyaksikan video pembelajaran, setelah itu mengerjakan proyek dengan panduan guru, serta di sana di kegiatan inti nanti diakhiri dengan ada latihan soal sebagai penilaian asesmennya, dan di kegiatan akhir nanti ada refleksi. Jadi anak-anak atau siswa saya ajak untuk merefleksikan pembelajaran hari itu, mungkin ada kekurangan atau apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya Pak, terima kasih karena yang luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah merancang tahapan pembelajaran yang begitu sistematis sekali Pak ya. Jadi dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, sampai pada kegiatan akhir dan penutup. Dan salah satu hal yang menarik tadi saya dengar juga ada kegiatan refleksi nantinya. Luar biasa, terima kasih Pak. Jadi saya lanjutkan. Untuk persiapan tertulis barangkali apa yang sudah Bapak buat Pak? Jadi untuk mencapai daripada tahapan yang Bapak ceritakan tadi. Persiapan mungkin saya sudah buat modul ajarnya ya sebagai panduan, nanti supaya apa yang saya laksanakan tidak jauh melenceng lah dari apa yang sudah direncanakan. Selain itu juga menyusun LKPD untuk menuntun anak-anak nanti pada saat melaksanakan proyeknya, dan selain itu juga menyusun asesmennya, tes tulisnya. Luar biasa. Yang sekali Pak ya, jadi persiapan Bapak sudah Bapak siapkan untuk ajar berbagai komponen lainnya, seperti juga ada LKPD-nya. Nah dalam hal ini Bapak punya prediksinya atau bisa memperkirakan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu, ada nggak terbesit dalam pikiran Bapak bahwa kira-kira materi apa yang sulit nanti ditangkap dari pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas Pak? Mungkin kalau dari materinya saya rasa mudah-mudahan sih harapannya tidak ada kesulitan. Anak-anak mungkin di sini lebih ke keterampilannya nanti anak-anak ya, karena anak-anak nanti akan bekerja berkelompok membuat suatu karya. Nah tentu di sana tidak semua siswa mungkin mampu ya memiliki kemampuan yang terampil untuk menciptakan suatu produk. Nah, di sana tentu nanti juga akan ada dinamika kelompok, mereka mungkin tidak akan berjalan mulus. Dan di sanalah nanti mungkin peran saya sebagai guru nanti mendampingi anak-anak, memandu supaya pembelajaran tentu kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak, jadi keren sekali. Jadi Bapak memprediksi terkait dengan kesulitan yang dihadapi siswa, salah satunya adalah berkaitan dengan keterampilan, karena memang Bapak merasakan bahwa tidak semua
semua siswa memiliki penampilan yang sama, tetapi dalam hal ini Bapak juga sudah mempersiapkan strategi, nanti Bapak hadir sepenuhnya untuk memberikan dan pendampingan kepada peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Eko. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal ini Pak, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan tahapan-tahapan dan persiapan yang sudah Bapak lakukan saat ini Pak? Ya, baik Bapak. Jadi sesuai dengan lokasi waktu, sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadi pembelajaran ini di mata pelajaran IPAS akan saya laksanakan pada hari Rabu minggu depan Bapak. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak akan menjadwalkan pada hari Rabu minggu depan ya Pak, sesuai dengan pelajaran IPAS, berarti sesuai dengan ketentuan pelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Eko sudah menjabarkan secara rinci berkaitan dengan tahapan-tahapan persiapan untuk nanti kegiatan pada observasi. Nah, sebelum saya akhiri, menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak dapat rasakan dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak? Manfaat apa atau hal-hal yang positif yang bisa Bapak dapatkan selama percakapan kita tadi Pak? Baik Pak Madi, jadi mungkin saya rasa kegiatan seperti ini praobservasi perlu dilakukan. Jadi sebagai diskusi awal mungkin kita perlu pertimbangan juga dengan teman-teman apakah persiapan yang kita lakukan kiranya sudah matang apa belum, mungkin sudah lengkap kira-kira persiapan kita sesuai dengan langkah pembelajaran yang kita tentukan, mungkin ada kurangnya atau di mana kelemahannya nantinya bisa kita prediksi lebih awal. Terima kasih Pak Eko, jadi sudah menemani saya pada saat ini. Saya ganggu waktunya Bapak melakukan percakapan observasi. Jadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa ini memiliki satu manfaat yang luar biasa nantinya sebagai persiapan Bapak. Apakah persiapan Bapak ini sudah boleh dikatakan matang sehingga nanti pada saat action itu pada saat observasi bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Eko, semoga nanti sukses. Pada saat kegiatan observasi kita akan berjumpa observasi minggu depan yaitu pada hari Rabu. Terima kasih Pak Eko. Baik, demikian tadi sesi wawancara observasi saya dengan guru IPAS yaitu fase C Bapak Wayan Eko Juandita SPD. Jadi beliau sudah memaparkan dengan sangat jelas, sangat terperinci terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pada saat observasi di kelas yang mana akan diselenggarakan pada hari Rabu minggu depan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Tentu hal ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Kita berjumpa kembali nanti pada sesi observasi minggu depan. Terima kasih, salam dan bahagia. Om Santi Santi Santi. Pada sana Pangan dari umat. Baik, silakan anak duduk. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak enak badan mungkin? Ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini sebelum melangkah lebih jauh sebagai umat beragama supaya diberikan kelancaran, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, silakan. Siapa mau memimpin berdoa hari ini? Ya, silakan. Ayo. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kesia. Silakan dulu. Ya, jadi seperti biasa setiap pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, ada yang mau memimpin?
Nah ini, udah keluarin aja. Oke, hari ini adakah temannya yang tidak hadir? Mesia, sekretaris ada sedang hadir? Kenzi, kenapa dia? Sakit. Oke, ya. Jadi mungkin karena cuaca dari 2 hari yang lalu sampai kemarin sampai hari ini pun kadang hujan, kadang panas. Ada teman kalian yang satu tidak hadir di kelas. Kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh dan kembali bisa bersama kita lagi di kelas. Ya. Jadi pelajaran hari ini seperti biasa Pak Guru minta ya fokus disiplinnya setiap melakukan apapun itu, tidak hanya belajar di kelas, beraktivitas dimanapun tetap disiplinnya agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah sebelum masuk ke materi, Pak Guru ada sebuah pertanyaan. Ya, jadi nanti ini arahnya akan nyambung ke materi sebagai awal. Pernahkah anak-anak melihat belalang? Tahu belalang? Tahu. Pernah melihat belalang? Pernah. Biasanya dilihat di mana? Di sawah. Di kebun kadang ada. Di dalam rumah ada? Ada. Bisa kalau memang rumah kalian dekat dengan ekosistemnya tempat tinggalnya belalang, misalnya di dekat sawah atau di dekat kebun ya. Jadi secara garis besar belalang itu biasanya dilihat di mana? Di sawah tadi. Ya, jadi dia biasanya beraktivitas di ekosistem sawah. Oke, belalang sudah tahu. Selanjutnya, tahu apa yang dimakan oleh belalang? Tahu nggak? Apa? Apa? Daun. Daun ya? Benar. Ya, jadi belalang itu memakan daun. Kalau dia berada di sawah, di ekosistem sawah, biasanya ada tanaman apa di sawah? Padi. Ya, biasanya belalang itu memakan daun padi. Nah, makan dan dimakan itulah nanti kita akan sambung dengan materi rantai makanan. Ya, tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita hari ini, harapan Pak Guru setelah mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak akan mencapai satu tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penayangan video, siswa mampu mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan peran pada rantai makanan dengan tepat. Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan satu video. Dari video itu bisa anak-anak saksikan, pelajari, nanti dari sana bisa mengklasifikasikan makhluk hidup sesuai perannya pada rantai makanan. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, siswa mampu membuat rancangan diorama rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Ya, anak-anak dapatkan atau dalam kehidupan sehari-hari penerapannya untuk apa sih kita belajar rantai makanan ini? Misalnya gini, anak-anak ada cita-cita jadi petani. Ayo petani milenial, sekarang sukses-sukses loh petani. Ya, misalnya ada yang bercita-cita menjadi petani, nanti di ekosistem sawah itu apa aja sih terjadi rantai makanan di sana, anak-anak bisa tahu. Misalnya ada padi, ada belalang, selanjutnya ada burung. Nah, di sana yang mana mengganggu, misalnya yang berfungsi sebagai hama juga dapat merusak tanaman, dia memakan apa. Nah, dari sana dengan pengetahuan rantai makanan ini kita bisa menerapkan ilmunya. Misalnya tikus banyak. Tikus itu dimakan oleh burung elang. Jadi kalau melihat burung pemakan tikus, karena tikus itu musuh kita lah sebagai petani ya, jangan berburu burung elang. Kalau yang memakan tikus itu hilang semua, maka nanti tikusnya akan semakin banyak, sehingga bisa tambah merugikan ya. Jadi keseimbangan ekosistem di alam itu penting. Nah, dari sanalah, dari rantai makanan ini nanti kita bisa terapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kan, anak-anak simak video di layar. Dua harmoni dalam ekosistem OPA dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5 muatan pelajaran IPAS.
Dari video tadi, anak-anak sudah sempat mencatat? Sudah disimpan dengan baik ya? Bisa dipahami materinya? Bisa. Oke, baik. Sedikit untuk menggali pemahaman anak-anak berdasarkan video tadi, mungkin Pak Guru mau bertanya beberapa soal yang berkaitan dengan video tadi. Ya, coba. Coba dari video tadi, rantai makanan itu apa? Ayo, rantai makanan itu apa? Rantai makanan itu apa? Yang lain dong, katanya sudah menyimak tadi, ayo. Apa itu rantai makanan? Nah, di video tadi sudah dijelaskan dengan lengkap. Oke, coba Kenzi, apa rantai makanan Kenzi? Rantai makanan adalah hubungan makanan dan makanan yang makhluk hidup yang menyebabkan suatu makanan energi. Ya, jadi tepuk tangan dulu buat Kenzi. Nah, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan yang terjadi pada satu ekosistem yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Di saya juga masih ditampilkan contoh ekosistem. Jadi ada tanaman, belalang, selanjutnya ada kata. Nah, itu hubungan makan dan dimakan sehingga terjadi perpindahan energi antar makhluk hidup. Ya, selanjutnya anak-anak sudah duduk berkelompok sesuai dengan apa yang Pak Guru bagi ya? Sudah? Sudah semua? Ada yang masih masuk ke kelompok yang salah? Tidak? Oke, sudah ya. Jadi kalau sudah berkelompok, kita akan segera memulai kegiatan proyeknya. Nah, sebelum melangkah ke proyek, mungkin kita sepakati dulu ya. Jadi jadwal nanti lama pengerjaan. Karena masih banyak kegiatan pelajaran yang harus kita lakukan, mungkin nanti proyek ini anak-anak kerjakan dalam waktu 5 menit cukup nggak? 5 menit cukup? Enggak, berapa? 10 menit? Cukup? Apa 20 menit? Ya, jadi dengan bahan-bahan yang disediakan yang udah Pak Guru informasikan sebelumnya, mungkin perlu banyak yang masih dikerjakan. Berarti kita sepakati waktunya 20 menit ya. Gimana, bisa? Bisa. Baik. Nanti dalam waktu 20 menit silakan anak-anak bekerja dengan maksimal, bekerja berkelompok ya, saling membantu, bahu-membahu, kerjasama sehingga harapannya nanti hasilnya maksimal. Oke, sebelum ke proyeknya nanti Pak Guru akan bagikan satu LKPD. Nah, nanti LKPD ini silakan kelompok 1, ada 2 lembar. Oke, silakan dilihat dulu mungkin yang sudah memegang LKPD. LKPD ini dikerjakan satu kelompok hanya satu saja ya. Nanti silakan bagi-bagi tugas. Mungkin ada yang mengerjakan dioramanya sambil mengerjakan diorama. Ada yang bertugas untuk mengisi LKPD nanti ya setelah selesai diorama. Di sana nanti silakan anak-anak isi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nama anggota kelompoknya. Nanti cukup diisi nama panggilan saja ya. Karena keterbatasan tempat di kertas. Kemudian di sana ada alat dan bahan serta ada langkah kerja untuk di halaman 1. Itu halaman 2, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti harus anak-anak jawab ya sambil mengerjakan proyeknya selesai. Nanti LKPD ini sudah terjawab semua. Silakan sekarang anak-anak siapkan alat dan bahan yang sudah Pak Guru informasikan sebelumnya. Coba dicek dulu apakah alat dan bahan sudah lengkap, tersedia semua. Bisa dilihat di LKPD juga daftar alat dan bahannya sudah ada di sana ya. Oke, sambil disiapkan Pak Guru akan mengecek kelengkapan alat dan bahan yang anak-anak bawa ya. Kelompok 2 di mana? Ada yang bahan sudah siap semua?
Sudah. Gak ada yang kurang ya. Nomor 3 gimana? Menyiapkan fokus anak-anak lebih fokus lagi. Coba anak-anak perhatikan ke depan dulu. Ini udah sering kita lakukan di beberapa pelajaran yang lain. Ingat kalau Pak Guru bilang kita bermain clue? Ingat ya? Oke, mau nggak? Oke, ya. Jadi anak-anak yang bisa menjawab sesuai dengan clue yang Pak Guru kasih, silakan angkat tangan. Yang Pak Guru tunjuk bisa menyampaikan pendapat ya. Oke. Hari ini clue yang Pak Guru pakai adalah yang apa ya? Kita pakai clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke. Mana mau? Apa nggak usah? Oke. Ya, clue-nya apa tadi? Bumi itu bulat. Ya, dengerin. Jika 2 itu adalah 0, ya, 6 itu adalah 1, 8 itu adalah 2, lalu berapakah 19? Ayo, fokus, dengarkan dari tadi. Ayo, Nisa, berapa Nisa? 19 adalah 1. Oke, tangan buat Nisa. Oke, kawan-kawan mulai fokus ya. Untuk menambah semangat seperti biasa, kita beri sedikit energi hari ini dengan tepuk semangat. Ayo, Pak Guru pimpin ya. Siap? Tepuk semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang sudah fokus, sudah terisi semangatnya, silakan bekerja ya. Silakan dicek lagi sudah cukup segitu. Sekarang anak-anak akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas ya. Ada mau memulai dulu? Ayo, ada yang udah siap? Oke, kalau enggak kita urut aja dari kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Nesya sama Bisma. Oke, silakan bawa ke depan.
Yang ketiga ada pilar yaitu konsumen tingkat 2. Yang keempat ada konsumen tingkat 3 yaitu harimau. Yang kelima ada pemuda yaitu jamur. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami akhiri dengan paragraf Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, tepuk tangan. Santi, 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 Om. Semangat buat kelompok 1. Sudah cukup. Jadi terima kasih Nesia dan Bisma, luar biasa ya, sudah berani tampil di depan kelas, jadi presentasikan hasil kerjanya. Mungkin kelompok lain 2 dan 3 ada yang mau memberikan tanggapan dari penampilan temannya. Nesia dan Bisma diam dulu di depan ya. Ada yang mau memberikan tanggapan mungkin pada teman kelompoknya. Nadine, ayo Nadine, gimana menurut Nadine penampilan teman dari kelompok 1? Bagus, jelas, dan dioramanya juga sudah menyenangkan. Oke, jadi dari penampilan, dari volume suara sudah terdengar jelas ya. Hasil dioramanya juga, kalau dari hasil makanannya sudah benar, dari produsen sampai pemulai. Baik, tepuk tangan lagi sekali untuk ya, silakan mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pamit Putri Pratama dan perkenalkan nama saya Putri Pramita Dewi Rahayu. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari baca makanan yang kami buat. Yang pertama ada pohon sebagai produsen, lalu pohon sebagai ya, jadi semua anak yang luar biasa ya, yang tampil ke depan berani mempresentasikan. Jadi terima kasih, sudah luar biasa penampilannya. Mungkin ada yang mau menanggapi teman dari kelompok 2-nya yang presentasi tadi. Baik, Dian, coba bagaimana menurut Dian penampilan teman dari kelompok 2? suaranya sudah terdengar jelas dan hasil dioramanya sudah menarik. Oke, jadi sama ya seperti kelompok 1, penampilannya sudah luar biasa, suara sudah terdengar jelas, apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Dari hasil kerjanya bagaimana? Sudah benar apa belum? Sudah, ya. Jadi anak-anak ada anak temannya tampil di depan juga perhatikan dengan baik ya, tidak ada yang ngasih sendiri beda, karena ini masih proses pemahaman materi supaya nanti pada saat evaluasi akhir nanti anak-anak bisa menjawab dengan baik. Baik, lagi sekali tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Borokal, sekedar masukan. Dan saya Rizada Dinda Putri Suwardani, nama Laksana Transmedia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diorama lantai makanan. Nah, pertama, baik. Ya, jadi penampilan luar biasa, kayaknya Oka semangat sekali ya menyampaikan presentasinya.
Ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok lain? Oke, Mesia, gimana menurut Mesia penampilan temannya? Suaranya sudah terdengar dengan jelas dan diorama dari kelompok 3 sudah bagus dan benar. Oke, ya jadi sama penampilan juga sudah luar biasa. Kalau dilihat dari diorama rantai makanannya, urutannya sudah benar ya, tidak ada yang terbalik. Jadi mulai dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai pengurai paling terakhir. Baik, tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok 3. Silakan makan. Baik, mungkin kalau sudah berakhir proyeknya, materi juga sudah tadi. Nah sekarang sebelum Pak Guru akan memberikan anak-anak soal evaluasi, mungkin sedikit perlu kita rangkum materi hari ini ya. Disiapkan kembali buku catatannya, kita buat kesimpulan sebentar aja karena materinya juga tidak terlalu banyak ya. Oke, kira-kira dari tadi apa saja yang sudah kita pelajari dalam materi rantai makanan ini? Ayo, ada yang mau coba? Kita gimana? Ayo, jangan ragu-ragu. Dalam rantai makanan ada 3 komponen tadi, yaitu apa aja? Yang pertama, tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Nah, selain produsen ada konsumen. Yang terakhir konsumen setelah mati diuraikan oleh pengurai. Baik, silakan sedikit disimpulkan, dirangkum catatannya sebagai kesimpulan untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang materi hari ini, yaitu rantai makanan pada satu ekosistem. Pak Guru akan bagikan sebuah instrumen penilaian berupa tes ya. Tes tadi ini berisi soal pilihan ganda, silakan anak-anak bisa jawab. Ini dikerjakan secara individu ya, untuk mengecek pemahaman masing-masing dari anak-anak semua ya. Jadi silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran, jadi kita merefleksi dulu kegiatan hari ini, apa yang anak-anak rasakan. Mungkin masih ada yang belum dimengerti, silakan diisi ya. Jika belum bagikan lembar refleksi, silakan diisi oleh masing-masing anak. Untuk kegiatan hari ini, materi rantai makanan Pak Guru kira udah luar biasa ya. Kalau dilihat dari
hasil pekerjaan kelompok, antusias anak-anak menjawab tadi. Mudah-mudahan hasil evaluasinya juga maksimal ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan ya. Nanti rantai makanan kita gabungkan beberapa rantai makanan itu akan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Mau melakukan pembelajaran proyek lagi? Ya, baik, nanti info lebih lanjut kalau ada perlu bahan alat yang perlu dibawa akan Pak Guru informasikan lebih lanjut lagi. Tadi kita awali kegiatan dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa ya. Mungkin tadi Kesia yang memimpin doa, sekarang Adi mungkin silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Oke, silakan Adi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa mulai bagaimana bicara masing-masing. Berdoa benar. Berdoa. Baik, terima kasih Adi. Silakan kembali ke tempat. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini mungkin ada yang mau disampaikan sebelum Pak Guru tutup? Sudah? Bisa semuanya? Oke. Oke, kalau sudah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan salam Paramasanti. Para sana. Santi. Oh. Santi Om. Nah, anak-anak silakan bisa istirahat sambil keluar, mungkin sampahnya dibawa dibuang ke tempat sampah ya. Baik, terima kasih. Silakan. Om Swastiastu. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Adi Mardika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Saraswati Nambel Pasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan kali ini saya merasa sangat berbahagia karena ditemani oleh Bapak Iwayan Eko Juandita SPD selaku guru yang observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya yang sudah bertempatan hadir pada hari ini, yaitu Ibu Putu Suwandewi SPD. Apa kabar Bu Putu? Oke, apa kabar Pak Eko? Oke, sukses banget ini atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan pada sesi yang luar biasa ini. Tujuan daripada kegiatan ini adalah saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran sudah Pak Wayan lakukan di dalam kelas, dan sekaligus sebagai sebuah evaluasi dari proses pembelajaran yang Pak Wayan itu sudah laksanakan pada saat pembelajaran di kelas. Baik Pak Wayan itu, jadi untuk pertanyaan pertama dari kegiatan hari ini adalah bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang telah dijalankan di kelas? Baik, terima kasih Pak Ade. Selama berjalannya observasi, mungkin karena suasana kelas tidak seperti biasanya, ya namanya aja dinilai atau diawasi, diobservasi, mungkin awal pembelajaran ya berasa sedikit tegangnya lah karena diobservasi. Tapi sebenarnya setelah berjalannya waktu dengan persiapan yang sudah saya lakukan, jadi pembelajaran pada saat observasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi di awal itu terasa agak tegang Pak ya, tapi setelah berjalan ya namanya itu satu hal yang awal barangkali pada dalam hal melakukan observasi di kelas, tapi setelah itu Pak Eko juga merasakan ya terbiasa dan akhirnya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Luar biasa Pak Eko. Jadi yang kedua, bisa Pak ceritakan kembali Pak area pengembangan daripada materi yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Pak Mende, jadi dalam proses pembelajaran tersebut area pengembangan yang saya maksudkan dalam pembelajaran namanya pada pembelajaran IPAS. Jadi dalam aspek pengetahuan, siswa nantinya mengetahui atau memahami konsep rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya laksanakan pada hari itu. Kemudian dalam aspek keterampilan, siswa
mampu menghasilkan sebuah produk atau karya berupa diorama rantai makanan. Dan juga tentu dalam setiap pembelajaran kita tujuan akhirnya yaitu ketercapaian KKTP pada pembelajaran tersebut, karena dilaksanakan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan metode serta model yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Baik, luar biasa sekali Pak Ibu. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada dua aspek pengembangan di sana, ada pengetahuan dan keterampilan, termasuk nanti juga akan ada pada aspek keterampilannya adalah peserta didik itu mampu membuat diorama seperti Pak ya terkait dengan ekosistem. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau dari hasil pengembangan yang Bapak lakukan itu apakah sudah terrealisasi dengan baik dari pengembangan tersebut? Jadi pada proses pembelajaran di area pengembangan yang sudah direncanakan itu sekarang sudah bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ke depan juga saya akan berusaha tetap melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik supaya peserta didik dalam melakukan pembelajaran lebih tercipta suasana menyenangkan, ya, sehingga apa yang kita harapkan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, ya seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi dari area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik, dan Bapak juga akan terus melakukan inovasi, terutama bagaimana supaya proses pembelajaran itu selalu berpusat pada peserta didik seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, ada nggak kendala-kendala yang Bapak temui yang barangkali sangat sulit atau juga menjadi sebuah hambatan ketika Bapak melakukan pembelajaran seperti apa? Mungkin kendala secara umum dan mungkin pasti kita temui ya setiap pembelajaran. Jadi apalagi pembelajaran berkelompok, tentu di satu kelompok itu biasanya ada saja mungkin anak-anak yang kurang fokus, jadi tetap asik dengan dunianya sendiri, tidak berperan aktif lah dalam suatu kelompok tersebut. Jadi adanya anak-anak yang kurang fokus, dan juga mungkin ada beberapa anak yang belum memahami pembelajaran pada itu dengan baik. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang secara umum ketika melakukan proses pembelajaran itu pasti ada kendala Pak ya. Jadi tidak ada semuanya mulus begitu saja. Dari Pak juga sudah menyampaikan beberapa hal yang memang menjadi catatan saya adalah adanya siswa yang kurang fokus, kemudian lebih lagi pada saat kegiatan diskusi kelompok tentu meminit peserta didik ini juga membutuhkan satu aspek yang tidak biasa. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga terjadi kendala itu Pak? Jadi artinya ada siswa yang kurang fokus dan sebagainya. Mungkin yang menjadi kendala itu karena latar belakang siswa itu kan berbeda-beda. Jadi dari minatnya, bakatnya, mungkin ada yang merasa, oh ini membuat keterampilan ini kayaknya saya kurang cocok gitu. Tapi dia tentu pasti punya kelebihan di aspek lain. Mungkin dia bisa mengerjakan menulis jawaban soal secara berkelompok. Jadi seperti itu. Jadi biasa kendala yang kita hadapi itu tentu pasti karena latar belakang siswa dengan kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Luar biasa itu. Jadi memang latar belakang siswa ya yang tidak sama atau beragam itu menjadi salah satu indikator Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, ini sudah luar biasa yang Pak sampaikan. Bagaimana rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan sehingga nanti pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dan beberapa kendala-kendala yang dihadapi bisa teratasi dengan baik dan selanjutnya dilakukan bisa lebih baik lagi. Baik, jadi mungkin ke depan saya akan tetap berusaha melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang lain yang bisa memfasilitasi keberagaman siswa. Dan itu mungkin di dalamnya nanti juga di proses pembelajaran
yang akan selipkan adanya kegiatan KSE atau kompetensi sosial emosional, jadi yang bisa memanajemen emosional siswa yang beragam. Kita dalam pertengahan pembelajaran mungkin pada saat siswa yang ada yang tidak fokus atau lain-lain seperti itu, bisa kita selipkan dengan ice breaking untuk memfokuskan kembali siswa supaya proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran tetap di jalur yang sudah kita rencanakan. Luar biasa penyampaian. Jadi salah satu hal yang menarik di sini adalah Bapak menyampaikan bahwa nanti ada KSE. Ini menjadi satu penyampaian yang luar biasa sekali, dan ini sungguh menginspirasi, Pak. Nah, tentu saya ingin bertanya kembali kepada Bapak, kapan kira-kira hal ini akan dilaksanakan untuk bisa merealisasikan dari apa yang Bapak sudah dikatakan? Mungkin karena jadi dalam waktu dekat ini kita masih akan menghadapi adanya sumatik tengah semester, demikian, jadi lumayan padat Bapak mungkin target pembelajaran kita. Nanti mungkin dengan persiapan lebih panjang setelah sumatik tengah semester itu mungkin saya akan coba laksanakan kembali mungkin setelah bulan Maret, bulan April mungkin ya, setelah sumatik tengah semester. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi luar biasa, nanti saya akan tunggu cerita baik Bapak terkait dengan pengembangan dan bagaimana strategi yang sudah Bapak rancang itu Bapak realisasikan dengan baik, yang mungkin nanti dilakukan pada awal April ya Pak ya, dan termasuk juga akan secara kontinu dilakukan. Luar biasa, terima kasih Pak Yan Eko atas penjelasannya terkait dengan catatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian tadi hasil percakapan saya bersama Bapak Iwayan Eko Juanita SPD selaku guru yang saya observer. Luar biasa sekali tanggapan beliau, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua selaku pendidik dalam menjalankan swadharma kita sehari-hari, sehingga nanti pembelajaran itu bisa berpusat pada selanjutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut untuk sesi berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada yang terhormat Ibu Putu Suwandewi SPD selaku pengajar praktik Angkatan 9 Kota Denpasar untuk memberikan umpan balik dari sesi percakapan yang sudah saya lakukan, sekaligus juga memberikan penguatan dari sesi ini. Pada yang terhormat Ibu Putu, Pak Putu silakan. Terima kasih Bapak Made. Dari percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan antara Pak Made dan Pak Eko, menurut saya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini. Jadi sebelum kita mulai ke tujuan percakapan tersebut, jadi Pak Made sudah mulai dengan membuat situasi yang benar, yakni dengan menanyakan kabar, bagaimana kabar dari Pak Eko, kemudian menyampaikan selanjutnya menanyakan tentang perasaan yang sudah dirasakan oleh Pak Eko setelah melaksanakan kegiatan observasi tersebut, baik itu di awal maupun di saat pelaksanaan observasi. Pak Made juga sudah menjelaskan apa tujuan dari kegiatan percakapan pada hari ini, dan untuk area pengembangannya itu sudah disampaikan oleh Pak Eko. Kemudian Pak Eko juga sudah merefleksikan sejauh mana area pengembangannya dicapai. Selanjutnya Pak Eko juga sudah menyampaikan terkait dengan kendala, kemudian apa penyebab kendalanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Made. Dalam hal tersebut percakapan sudah terjadi bahwa Pak Made itu sudah menegaskan setiap jawaban dari Pak Eko, jadi menegaskan kembali, jadi seperti konfirmasi. Jadi dalam hal ini Pak Made sudah menuntun bagaimana Pak Eko nantinya mampu menemukan solusi sendiri atas kendala yang dihadapinya. Jadi kira-kira apa sih penyebabnya sudah disampaikan. Jadi Pak Eko itu sudah menjelaskan, oh ini seperti ini kendalanya. Selanjutnya bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk menyiasati atau mengatasi kendala yang sudah terjadi. Berikutnya tidak sampai di situ saja, kapan kira-kira akan dilaksanakan penerapan pembelajaran yang akan Pak Eko
laksanakan sebagai rencana pendamping. Jadi menurut saya pada kegiatan pasca observasi ini sudah dilakukan oleh Pak Made dalam meminta itu sudah berjalan dengan baik. Jadi sekian yang dapat dia sampaikan untuk umpan balik terkait percakapan yang dilakukan oleh Pak Made dan Pak Ibu. Terima kasih Bu Putu sudah memberikan umpan balik dan penguatan terkait dengan sesi percakapan pada hari ini. Ibu Bapak guru hebat dimanapun berada, jadi demikian seluruh rangkaian acara dari kegiatan supervisi akademik ya dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik berpikir kucing seperti itu. Jadi sudah berjalan lancar dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan diri agar menjadi guru yang selalu dinanti oleh murid. Patut juga dilakukan oleh semua guru. Sekali lagi terima kasih. Semoga berbahagia selalu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.